Perkenalkan, nama saya Asli Putriana, NIM 201640008, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Siap melaksanakan ujian UKIM pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan pagi hari ini, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Tatap Maya. Bu Asih senang sekali bisa bertemu lagi dengan anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, apakah kalian dalam keadaan yang sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Asih harapkan kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat. Karena ini masih dalam masa pandemi, ingat ya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita semuanya selalu sehat dan terlindungi dari penyakit. Amin. Amin. Bu Asih lihat kehadiran kalian sudah banyak dalam Zoom meeting ini. Oh ya, nanti tolong kalian mengisi presensi yang sudah Bu Asih unggah melalui Google Classroom. Kita cek jaringan dulu ya. Apakah suara Bu Asih bisa terdengar dengan jelas di tempat kalian? Bisa, Bu. Oh ya, baik. Apakah gambarnya juga terlihat dengan jelas? Jelas, Bu. Ya, terima kasih. Bu Asih akan menyampaikan beberapa aturan ketika kita belajar. Kalian bisa mematikan tombol mikrofon pada saat Bu Asih memberikan penjelasan. Kemudian bisa menyalakan lagi tombol mikrofonnya ketika akan menyampaikan jawaban ataupun bertanya ataupun presentasi. Begitu. Bisa dimengerti ya, Mas dan Mbak semuanya? Bisa, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Meskipun kalian masih belajar dari rumah, kita pembelajarannya secara jarak jauh, tapi Bu Asih harapkan di sini kalian tetap semangat belajarnya ya. Jangan sampai kendor belajarnya. Karena dengan kalian belajar, itu akan menjadi bekal kehidupan kalian kelak. Selagi kalian masih muda, ingat ya, untuk terus menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kalian menyesal nanti di kemudian hari. Sekarang mumpung ada kesempatan untuk sekolah, manfaatkan sekolahnya dengan baik. Maksimalkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Sehingga nanti Bu Asih harapkan kalian semua bisa menjadi orang-orang yang sukses di masa mendatang. Apakah sudah tampak pada layar kalian PPT yang Bu Asih bagikan? Sudah. Ada berapa gambar yang tampil di tempat kalian? 2. Wow. Iya, ada 2 gambar ya. Gambar yang pertama, gambar apakah itu? Pemandangan alam. Gambar pemandangan alam, betul. Gambar yang kedua, ada sawah, ada pegunungan. Ya. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Ada gambar apa di situ? Ada hewan apa di situ? Siput. Ada hewan siput. Kemudian ada apa lagi itu? Apakah ada orang di situ? Ada. Iya. Apa yang sedang dilakukan orang itu? Mendorong siput. Mendorong siput. Iya, betul. Menurut kalian, dari gambar 1 dan gambar 2, ya, manakah yang termasuk gambar anekdot? Gambar 2. Gambar yang 2.
Iya, pintar sekali. Gambar yang kedua itu menunjukkan gambar anekdot. Ada yang bisa memberitahu mengapa gambar itu termasuk gambar anekdot? Coba Mbak Mulyani bisa menjawab pertanyaan Bu Asti. Mengapa gambar yang nomor 2 itu termasuk gambar anekdot? Karena lucu. Karena lucu, iya. Apakah di dalamnya mengandung sebuah makna? Mengandung. Ya, mengandung sebuah makna. Betul. Jadi, kalau gambar satu ini kita ceritakan, maka akan menjadi sebuah narasi yang mendeskripsikan pemandangan alam. Sedangkan gambar 2, kalau kita ceritakan, ini akan menjadi teks yang berisi sebuah kelucuan, juga mengandung sebuah pesan atau makna yang tersirat. Gambar tadi itu kaitannya adalah dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Jadi, pagi hari ini kita akan mempelajari KJ 4.5 yaitu mengonstruksi makna yang tersirat dalam sebuah teks anekdot. Ada yang tahu artinya makna yang tersirat? Mbak Livia? Tidak tertulis, Bu. Makna yang tidak tertulis. Iya, terima kasih. Nah, dari pembelajaran ini, Bu Asih harapkan kalian dapat yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri teks anekdot. Yang kedua, menganalisis makna yang tersirat dalam teks anekdot. Yang ketiga, kalian Ibu Asih harapkan dapat menyusun kembali teks anekdot dengan memperhatikan makna yang tersirat dalam teks anekdot. Dan yang keempat, nanti kalian dapat mempresentasikan teks anekdot yang telah disusun. Ya, berikutnya. Siapakah mereka? Pelawak. Komedian, betul. Yang pakai baju hitam namanya Ya. siapa itu? Cak lontong. Iya, betul. Kalau yang pakai kacamata namanya siapa itu? Iya, Raditya Dika. Apakah mereka ini orang-orang yang terkenal? Iya. Iya, betul sekali. Mereka ahli dalam bidang apa ya? Pelawak. Lucu. Dalam lawak, Komedian. dalam kelucuan ya. Iya, komedian. Betul sekali. Nah, jadi Cak Lontong maupun Raditya Dika ini adalah tokoh-tokoh terkenal dalam bidang komedi. Tidak hanya di situ, mereka pun selalu menyampaikan kritik-kritik yang tajam ya kepada pemerintah, kepada hukum, ataupun kepada berbagai aspek bidang yang ada di kehidupan ini melalui lawakan mereka itu. Nah, sehingga bisa disebut bahwa mereka ini adalah seorang ahli-ahli anekdot, gitu ya. Nah, Bu Asih harapkan nanti setelah kalian mempelajari teks anekdot, kalian bisa ini terkenal seperti mereka ya, bisa menjadi seorang ahli anekdot. Amin. Karena dengan menjadi seorang ahli anekdot ini bisa mengantarkan kalian kepada kesuksesan. Ini sudah ada contohnya nih, ada Cak Lontong dan ada Raditya Dika, gitu ya. Tadi Bu Asih sudah memberikan pengantar untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Asih ingin menyegarkan kembali ingatan kalian ini tentang anekdot. Ada yang masih ingat ciri-ciri anekdot itu apa saja? Kelucuan, Mengandung makna. mengandung makna. Makna yang bagaimana? Tersirat. Iya, betul sekali. Siram. Ya, bagus. Kalian masih ingat materi yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Ini nanti membekali kalian untuk melanjutkan pada materi berikutnya. Yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, kalian belajar dulu materi tentang teks anekdot. Nanti khusus materi KJ 4.5 yaitu mengonstruksi apa yang tersirat pada teks anekdot. Setelah kalian belajar, nanti ada LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik yang harus kalian diskusikan bersama kelompok dan kalian jawab pertanyaan di dalamnya.
Kalau sudah menyelesaikan LKPD itu, nanti kalian tolong presentasikan hasil pekerjaan kalian bersama dengan kelompok, begitu ya. Bu Asri akan menayangkan sebuah video. Disimak video berikut ini ya. Kita mulai. Saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban-korban pikiran kotor. Kenapa? Kenapa di Indonesia koruptor banyak? Ya? Kalau Pak Vincent timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Korupsi ternyata di Indonesia tidak hanya masalah uang dan barang. Di Indonesia saking parahnya, waktu bisa dikorupsi. Contohnya, dan sebenarnya namanya cara saya korupsi ya, saya tutup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video apa tadi? Adakah yang tahu? Pernahkah menonton video yang seperti tadi Bu Asri putarkan itu? Itu namanya video apa? Iya, betul sekali. Pintar. Mbak Mulyani. Pernah menonton stand up komedi Mbak Mulyani? Pernah. Kalau yang pernah menonton stand up komedi, apakah tahu tadi yang melakukan stand up itu namanya siapa? Tidak paham. Oh, tidak paham. Iya. Jadi tadi itu adalah seorang komika yang namanya Akbar. Akbar ini pernah menjadi juara 1 stand up komedi. Tadi sudah disimak ya apa yang disampaikan oleh Akbar. Akbar mengkritisi tentang apa tadi? Korupsi. Iya, bagus. Tentang korupsi. Kalau Akbar itu mengkritiknya secara langsung di depan para koruptor, apa yang terjadi? Apakah koruptornya akan marah dan tersinggung? Ya. Iya, betul. Kalau kita menyampaikan kritiknya itu secara langsung ya, itu bisa menyebabkan orang yang kita kritik menjadi tersinggung, bahkan marah ya. Tetapi kalau kita membungkus sebuah kritik itu menjadi sebuah pesan atau makna yang tersirat, maka orang yang kita kritik akan menjadi tidak tersinggung, gitu. Nah, nanti Bu Asri harapkan kalian dalam kehidupan sehari-hari juga begitu, ya. Kalau mau mengkritik orang, itu disampaikan dengan pesan yang bagus, sehingga orang yang mau dikritik itu tidak tersinggung perasaannya atau tidak sakit hati, gitu ya. Bu Asih ingin kalian mengidentifikasi dalam pembelajaran ini beberapa hal, yaitu kaitannya dengan mengonstruksi makna yang tersirat dalam sebuah teks anekdot. Yang pertama, apa itu makna yang tersirat? Yang kedua, bagaimana cara menganalisisnya? Dan yang ketiga, bagaimana menyusun kembali makna yang tersirat dalam sebuah cerita anekdot, gitu ya. Nah, setelah ini kalian melakukan belajar mandiri. Di sana sudah ada bahan ajar yang Bu Asih unggah melalui Google Classroom. Kalian bisa membuka bahan ajar tersebut, kalian baca, kalian pelajari, dan kalian pahami. Kemudian, Bu Asih sudah menyediakan LKPD yang harus kalian selesaikan di sana. LKPD-nya nanti bisa didiskusikan secara kelompok, begitu. Kalau sudah, nanti kalian presentasi LKPD yang sudah kalian kerjakan. Bu Asih memberikan waktu kalian 15 menit bisa berkelompok. Kelompoknya bisa 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Bisa kalian diskusinya melalui WA. Kemudian nanti dituliskan anggota kelompoknya, kelasnya. Ya, jadi 15 menit lagi nanti kalian masuk Zoom. Ini biar menghemat kuotanya. Kalian bisa keluar dulu dari Zoom ini. Peserta didik melaksanakan kegiatan asinkron dengan mempelajari bahan ajar yang telah disediakan oleh guru secara mandiri.
Setelah mempelajari bahan ajar, peserta didik mengerjakan LKPD. Diskusi LKPD dilaksanakan oleh peserta didik melalui WhatsApp Group. Guru ikut memantau jalannya diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, alhamdulillah kita berjumpa kembali di Zoom meeting yang kedua. Bagaimana tadi sudah mempelajari LKPD dan menyelesaikannya dari LKPD yang tadi sudah dikerjakan? Silahkan bisa dipresentasikan dari kelompok satu akan diwakili oleh siapa? Mbak Livia kita ya tadi ya? Sudah siap presentasi Mbak Livia? Sudah. Baiklah, kita dengarkan presentasi yang pertama dari kelompok yang pertama yang akan diwakili oleh Mbak Livia. Silakan Mbak Livia. Untuk yang nomor 1, teks tersebut menurut kami dapat disebut sebagai teks anekdot. Alasannya karena mengandung sindiran kepada seseorang, yaitu dosen. Selain itu, karena makna yang disampaikan adalah makna tersirat, bukan makna sesungguhnya, yaitu ingin mengkritik dosen. Kemudian, karena topiknya mengenai kepentingan orang banyak. Yang kedua, menurut kami, teks tersebut mengandung makna yang tersirat. Dosen tersebut adalah seorang pejabat, jadi takut kalau kursinya diduduki orang lain. Kata kursi di sini berarti jabatan atau kedudukan. Yang nomor 3, menurut kami ceritanya dapat disusun kembali sebagai berikut. Judul, dosen yang menjadi pejabat. Tujuan yang ingin disampaikan yaitu menyindir para pejabat yang takut kehilangan jabatan dan khawatir digantikan oleh orang lain. Yang nomor 4, 2 orang sahabat bernama Maman dan Mimin sedang berbincang. Mimin, ujian tadi lumayan gampang ya, Man? Maman, apaan? Susah banget ujiannya, aku nggak bisa mengerjakan. Mimin, kamu sih keras kepala, sudah tahu mau ujian malah nggak ada usaha buat belajar. Maman, ya aku kan sudah usaha cari bocoran, malah nggak dapet, jadinya nyesel deh nggak bisa mengerjakan. Mimin, dasar, makanya belajar. Kesimpulan, teks anekdot memiliki makna yang tersirat. Makna itu apabila dipikirkan lebih dalam, ternyata mengandung sindiran atau kritikan. Ya, terima kasih Mbak Livia. Bagus sekali presentasinya. Ya. Pintar sekali. Tadi Bu Asih amati, Bu Asih simak jawaban dari kelompoknya Mbak Livia sudah lengkap ya, sudah baik begitu. Jadi benar tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Livia dari nomor 1. Teks yang pertama itu adalah teks anekdot karena ada kelucuan, ada makna tersirat juga tentang halayak ya. Kemudian nomor 2, ada makna tersirat di dalamnya itu kata kursi. Kita tahu kalau kursi itu bisa dimaknai dengan jabatan ataupun kedudukan begitu ya. Kemudian yang ketiga, dari kata kursi itu kita bisa sampaikan kembali ceritanya gitu, kita lengkapi, kita artikan makna tersiratnya. Yang tadinya tersirat kita ungkapkan dengan lebih jelas pada yang ketiga itu. Dan yang terakhir, dari gambar yang ada di LKPD itu bisa dibuat sebuah cerita yang intinya ada anak yang mau ujian tetapi dia hanya mengandalkan bocoran. Nah, bocoran itu yang dimaksud dengan makna tersirat. Bocoran yang dimaksudkan di situ adalah apa? Bocoran soal gitu ya, bukan
bocoran genteng ketika hujan, gitu, bukan ya? Ya, terima kasih Mbak Livia, pintar sekali, sudah hebat kelompoknya, sudah bagus tadi ya. Sudah kita dengarkan tadi ya presentasi dari kelompok yang pertama. Coba kelompok yang lain, silakan siapa yang ingin memberikan tanggapan. Mbak Dewi, Ya, bagaimana tanggapannya dari jawaban Mbak Livia tadi? Apakah setuju dengan jawaban dari Mbak Livia tadi? setuju. Iya, betul. Yang Mbak Dewi kerjakan apakah jawabannya sama kurang lebih dengan jawaban Mbak Livia tadi? Ada yang beda, Bu. Ada yang beda. Yang beda di nomor berapa, Mbak? 3. Nomor 3. Mbak Dewi jawabnya bagaimana yang nomor 3? Tidak ada, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Oh ya. Diperbaiki lagi jawabannya ya, Mbak ya. Terima kasih. Tapi sudah berusaha untuk menyelesaikan mengerjakan ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan presentasi berikutnya. Dari kelompok berikutnya, Mbak Mila Indah sudah bisa bergabung? Udah, Bu. Oh ya, silakan Mbak Mila mewakili kelompoknya. Untuk pertanyaan nomor 1, apakah teks tersebut bisa disebut sebagai teks anekdot? Menurut kelompok kami bisa, karena teks tersebut mengandung teks anekdot karena mengandung makna tersirat dari sebuah kalimat sindiran kepada seseorang. Nomor 2, setelah mendiskusikan bersama kelompok apakah teks di atas mengandung makna tersirat. Menurut kelompok kami, iya, karena makna yang tersirat pada teks tersebut terdapat pada kalimat kursi yang berarti jabatan atau kedudukan. Iya. Berikutnya, silakan. Juga diskusikan bersama kelompok apakah teks di atas ceritanya dapat disusun kembali. Apabila dapat, tulislah kembali ceritanya. Menurut kami, ceritanya dapat disusun kembali sebagai berikut. Dosen dua orang mahasiswa bernama Tono dan Udin sedang beristirahat di kantin dan mereka menceritakan dosen ilmu politik yang mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Bukan karena capek atau tidak kuat berdiri, melainkan dosen khawatir jika kursi atau jabatannya diduduki oleh orang lain. Diskusikan bersama kelompok, lalu susunlah teks anekdot sesuai gambar dengan memperhatikan makna yang tersirat. Jawabannya, ujian hari pertama telah selesai. Ani dan Abi berbincang sepulang sekolah. Abi malas belajar dan mengandalkan bocoran soal. Sayangnya bocoran soal itu tidak Abi dapatkan. Dia pun menangis. Abi menyesal karena tidak bisa mengerjakan tes. Lantas Ani menasehati Abi agar mau belajar untuk ujian berikutnya. Baik, Mbak Mila. Terima kasih atas jawabannya. Hebat sekali jawabannya. Di kelompoknya Mbak Mila sudah pintar ya mendiskusikan dan memecahkan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Ya, tadi Bu Asih simak jawabannya sudah benar dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 dan semakin melengkapi jawaban dari kelompok sebelumnya. Ya, terima kasih. Sekarang giliran Bu Asih untuk memberikan sebuah penguatan tentang materi kita pada pagi hari ini. Jadi, anak-anakku, untuk dapat mengonstruksi makna yang tersirat dalam sebuah teks anekdot itu, kalian harus tahu terlebih dahulu ciri-ciri dari sebuah teks anekdot. Yang pertama, cirinya adalah makna yang disampaikan adalah makna tersirat, bukan makna yang sesungguhnya. Kemudian ciri yang kedua, topik yang dibahas mengenai kepentingan yang berhubungan dengan halayak. Halayak itu artinya kepentingan orang banyak, seseorang ataupun kelompok masyarakat tertentu. Jadi bisa menyindir dosen tadi ya, atau bisa menyindir kelompok masyarakat tertentu. Nah, sekarang kalian juga harus mengetahui makna tersirat itu apa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna tersirat itu diartikan sebagai yang pertama, makna yang terkandung di dalamnya. Bisa juga diartikan sebagai makna yang tidak tertulis
dan juga diartikan sebagai makna yang tersembunyi. Jadi, bisa kita artikan bahwa makna tersirat itu adalah makna pembicaraan atau tulisan yang tidak disampaikan secara gamblang, tetapi secara tersembunyi yang hanya dapat dimengerti dengan benar-benar memahami seluruh pembicaraan atau tulisan. Jadi, kalau kita ingin menemukan sebuah makna yang tersirat dalam sebuah teks anekdot itu, kita harus pahami benar-benar dulu ceritanya maupun teksnya. Kalau kita sudah pahami, baru kita bisa menggali makna yang terkandung di dalamnya. Itulah yang kita sebut sebagai makna tersirat. Begitu. Kemudian, mengapa ada makna tersirat di dalam teks anekdot? Nah, ini dia. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Ya, konflik, bentuk-bentuk konflik itu apa saja? Misalnya, marah-marah itu konflik ya. Tersinggung itu juga konflik. Bahkan dalam konflik yang lebih besar, misalnya bisa menimbulkan sebuah tawuran ataupun peperangan begitu. Hanya dipicu dari sebuah konflik. Nah, agar tidak ada konflik ini, maka kita perlu menyampaikan sebuah kritik itu dalam sebuah makna yang tersirat. Nah, tujuannya apa? Agar pesan atau kritik yang ingin disampaikan dapat diterima pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Ya, coba kalian kalau dikritik begitu ya, apalagi kritiknya itu langsung menghunjam ke hati sanubari kalian, kan pasti rasanya tersinggung ya. Tapi kalau itu disampaikan dengan tersirat, dengan cara penyampaian yang baik, kita akan bisa menerima kritik tersebut. Gitu. Nah, berikutnya adalah contoh dari makna tersirat. Tadi dari bacaan yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat, kita temukan makna tersirat yaitu kursi, yang artinya adalah jabatan atau kedudukan. Contoh lain, ada juga istilah tikus kantor yang kita artikan sebagai koruptor. Tikus itu hewan yang suka makan di malam hari pada saat orang-orang tertidur, pada saat orang tidak tahu dia baru makan, ya. Nah, istilah ini cocok untuk koruptor karena apa? Mereka melakukan korupsi secara sembunyi-sembunyi agar orang lain itu tidak ada yang mengetahui, begitu ya. Jadi kata kursi itu bukan kursi dalam arti yang sebenarnya yaitu tempat duduk, tetapi adalah kursi yang artinya jabatan ataupun kedudukan. Ya, ini ada sebuah anekdot singkat ya. Suatu sore, dua mahasiswa Fakultas Hukum sedang terlibat diskusi kecil. Mereka membahas tentang KUHP. Freddy, apa ya kepanjangan dari KUHP? Ibrahim, kasih uang habis perkara. Nah, seharusnya KUHP di situ kepanjangannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun singkatan itu diplesetkan kepanjangannya. Nah, apakah itu juga termasuk mengandung makna yang tersirat? Coba Mbak Mulyani, boleh dinyalakan mikrofonnya? Ya. Iya. Mengandung makna tersirat atau tidak Mbak KUHP? Mengandung makna tersirat. Kita ketahui ya, bahwasanya hukum di Indonesia itu masih identik dengan uang. Contoh kecil ya, kita sedang berkendara, kemudian di perjalanan tiba-tiba itu ada razia dari polisi. Sedangkan kita itu tidak mempunyai SIM dan lupa tidak membawa STNK. Secara hukum, kita itu sudah melanggar. Namun, ada nih yang masih memberikan salam tempel kepada Pak Polisi. Salam tempel itu adalah memberikan uang. Jadi istilahnya kasih uang habis perkara. Beri uang aja lah, nanti kan tidak jadi ditilang. Nah, itu maksudnya kasih uang habis perkara. Itu contoh kecilnya. Ada lagi contoh-contoh yang lebih besar, misalnya dalam kasus-kasus hukum yang kaitannya dengan KPK, yang kaitannya dengan Bank Indonesia, itu lebih banyak lagi kasus-kasus yang seperti itu. Kemudian berikutnya, menyusun kembali makna tersirat dalam anekdot.
Dari teks yang tadi itu, kita susun kembali, ceritanya menjadi kurang lebih seperti ini. Jawaban Ibrahim sengaja diplesetkan, sehingga mengandung makna yang tersirat. Tujuannya yaitu ingin menyampaikan kritik kepada hukum yang masih lemah karena bisa diselesaikan dengan uang. Begitu. Ya, sampai di sini. Apakah tadi penjelasan Bu Asih bisa dipahami? Bisa. Iya, baik. Terima kasih. Sekarang coba ya bersama-sama kita simpulkan hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Kita mulai dari yang pertama dulu. Ciri-ciri anekdot itu ada berapa? 3. Iya, betul sekali. Pintar. Ada 3. Bisa disebutkan yang pertama apa? Mengandung sindiran. Mengandung sindiran. Iya, bagus Mbak Mulyani. Yang kedua, cirinya adalah? Mengandung kelucuan. Iya, bagus Mbak Livia. Mengandung kelucuan. Ciri yang ketiga adalah? Halayak. Iya, bagus. Mbak Mila dan Mbak Desi, pintar. Mengandung sindiran kepada halayak ya. Jadi makna tersirat itu bisa kita artikan dengan apa saja ya? Apakah masih ingat? Makna tidak Mengandung Ya, apa Mbak Putri? makna yang terkandung di dalamnya. Iya, bagus sekali jawabannya. Makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian bisa diartikan juga dengan apa? makna yang tulis. Makna yang tidak tertulis. Iya, bagus Mbak Livia. Apalagi artinya makna yang tersirat? Makna yang tersembunyi. Ya, apa Mbak Putri? Makna yang tersembunyi. Iya, betul sekali. Makna yang tersembunyi. Alhamdulillah kalian sudah paham ya tentang arti dari makna yang tersirat. Baiklah, dari makna yang tersirat itu kita bisa mengungkapkan kembali sebuah cerita, kita bisa susun kembali ceritanya dengan mempertegas apa makna tersirat tadi itu. Jadi kita ceritakan dengan lebih gamblang, dengan lebih terbuka apa makna tersiratnya dalam cerita anekdot yang tadi itu. Begitu. Kemudian kalian tadi juga sudah mempresentasikan ya anekdot yang sudah dibuat berdasarkan gambar yang ada pada LKPD, gitu ya. Baiklah, untuk kegiatan hari ini nanti akan Bu Asih berikan penilaian. Penilaian yang pertama Bu Asih ambil dari LKPD yang kalian kerjakan. Kemudian nanti setelah ini kalian juga harus mengerjakan tes formatif. Nanti tes formatifnya Bu Asih unggah melalui Google Classroom. Kita refleksikan ya kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Coba silahkan berkomentar apa yang kalian rasakan pada pembelajaran siang hari ini. Apakah kalian senang? Apakah kalian mengalami kendala? Begitu ya. Coba Bu Asih pengen dengar suaranya Mas Adam. Coba silahkan dinyalakan mikrofonnya Mas Adam. Iya. Bagaimana menurut Mas Adam? Apakah senang dengan pembelajaran hari ini? Iya, alhamdulillah senang. Cuman kendala Iya, alhamdulillah. macet-macet. Senang meskipun jalannya agak macet-macet. Oh ya. Masya Allah ya. Itu menandakan kalau semangatnya luar biasa, tetap ingin belajar meskipun kendala sinyal yang macet-macet. Ini patut diapresiasi ini semangatnya ya untuk Mas Adam dan juga untuk anak-anakku semuanya. Jadi memang ya yang namanya pendidikan itu ya tetap harus berjuang begitu ya. Ya, coba berikutnya direfleksikan itu Mbak Indri Noviana Putri yang berdua itu, coba silahkan dinyalakan mikrofonnya. Ya, apakah senang dengan kegiatan hari ini Mbak Indri dan teman? Senang. Ya, alhamdulillah. Karena bisa bertemu. Alamin. Karena bisa bertemu dengan Bu Asih dan teman-teman ya. Alhamdulillah. Kemudian Mbak Indri, apakah merasakan manfaat dari kegiatan belajar hari ini?
merasakan manfaatnya karena membantu saya agar bisa memahami teks anekdot. Iya, tentang materi teks anekdot. Ya, terima kasih kalau kalian sudah merasa senang dengan pembelajaran hari ini dan pembelajaran hari ini juga sudah dirasakan membawa manfaat untuk kalian. Kemudian hambatan-hambatan yang kita rasakan ya ketika PJJ itu ya mau bagaimana lagi, memang seperti ini keadaannya, kita tidak boleh kalah dengan hambatan, kita tetap harus bersemangat, tetap harus belajar ya, meskipun kendala sinyal yang naik turun ya, meskipun ya banyak kendala di dalamnya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar mengenai materi teks hikayat. Teks hikayat merupakan materi yang terakhir pada semester 1 ini. Nanti setelah teks hikayat berarti kalian selesai dan siap-siap untuk melaksanakan PAS. Kalian harus digenjot lagi semangat belajarnya ya, ditekunkan lagi belajarnya agar nanti bisa melaksanakan PAS dengan baik dan mendapatkan nilai dengan maksimal pada saat PAS. Baiklah, karena sudah selesai, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bu Asih ucapkan atas partisipasi kalian pada pagi hari ini. Kemudian Bu Asih mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Bu Asih harapkan kita segera dapat kembali ke sekolah ya, melaksanakan pembelajaran sekolah dengan normal. Gitu ya anak-anak. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Kalian hebat, kalian pintar, tetap semangat ya anak-anak ya. SMK bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih semuanya.